Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok multikultur kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan pertama Ardia Angelia Trinanda, yang kedua Athoillah Abdul Haq, yang ketiga Rahmania Juwita, yang keempat Reshifa Triayuning Pramesti. Hormati umat Hindu, umat Islam di Lamongan, Jawa Timur matikan pengeras suara tiap azan. Sementara umat Hindu di Kecamatan Ngoro, Jombang memilih nyepi di pura karena dianggap lebih tenang dibandingkan di rumah masing-masing. Untuk menghormati umat Hindu yang tengah menjalani ibadah nyepi, umat Islam Desa Balun, Kecamatan Turi, Lamongan tidak memfungsikan pengeras suara yang ada di menara. Saat azan, masjid ini hanya menggunakan pengeras suara yang ada di dalam masjid. Hal ini dilakukan sejak Minggu malam. Ya, karena kita menghormati pada saudara kita yang sedang melakukan penyepian itu. Tadi itu adalah bentuk toleransi kita terhadap saudara kita yang beda agama. Umat Hindu di desa ini hanya berjumlah 6% dari total penduduk, yakni sekitar 284 pemeluk dari sebanyak 4.744 orang warga di Desa Balun. Namun, mereka bisa menjalankan kegiatan keagamaan dengan tenang. Fenomena multikulturalisme di Indonesia. Loloan Jemberana, Bali. Bali sangat terkenal sebagai satu-satunya wilayah di Indonesia dengan pemeluk Hindu terbesar. Toleransi kehidupan beragama di Bali telah berlangsung berabad-abad dan memiliki fondasi kultural yang sangat kuat, sehingga tidak mudah terkoyak. Salah satunya adalah multikulturalisme yang terjadi antara umat Islam dan Hindu di Jemberana, Bali. Kedatangan agama Islam yang dibawa oleh Bugis, Makassar, dan Pontianak di kawasan tersebut disambut hangat oleh Kerajaan Jemberana, dikarenakan keikutsertaan mereka menjadi sekutu Kerajaan Jemberana untuk melawan Kerajaan Buleleng. Setiap agama yang ada di Indonesia, Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu, sejatinya mengajarkan tentang kerukunan. Seperti di Loloan Jemberana, Bali, daerah ini tergolong plural dari berbagai aspek agama. Namun, mereka dapat memelihara kerukunan lewat berbagai pendekatan. Toleransi umat beragama di Loloan Jemberana, Bali merupakan faktor kekuatan budaya lokal dalam pembinaan kerukunan umat beragama. Daerah ini tergolong plural dari aspek agama, Hindu dan Islam. Namun mereka dapat memelihara kerukunan lewat pendekatan budaya, walaupun terkadang ada dinamika pasang surut kerukunan. Berikutnya akan dilanjut oleh teman saya. Selanjutnya, dimensi multikulturalisme. Dimensi multikultur yang ada dalam masyarakat Jemberana adalah dimensi politik dan kebudayaan karena Jemberana memiliki legitimasi historis yang panjang. Secara politik, kedatangan Islam yang dibawa oleh Bugis, Makassar, dan Pontianak di kawasan tersebut disambut hangat oleh Kerajaan Jemberana, dikarenakan ia turut menjadi sekutu untuk melawan Kerajaan Buleleng. Perkembangan masyarakat Jemberana setelah datang Islam terjadi dalam akulturasi budaya. Hal ini menunjukkan kebudayaan merupakan salah satu strategi yang sangat cocok dalam membina kerukunan antara agama. Dalam kasus Jemberana, perbedaan kedua agama, Hindu dan Islam, bisa melebur di bawah payung yang sama, yakni kebudayaan. Selanjutnya, dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah jenis multikulturalisme. Jenis multikulturalisme pada masyarakat di Jemberana, Bali ini adalah multikulturalisme akomodatif. Karena masyarakat yang ada di Bali sejak awal hingga sekarang didominasi oleh agama dan kebudayaan yang bercorak Hindu. Kaum minoritas yang datang seperti Islam pun menyesuaikan dengan agama dan kebudayaan dominan yang ada di Bali dan tetap diterima dengan baik. Mereka hidup berdampingan dalam keberagaman dan memiliki interaksi yang tidak sedikit. Selanjutnya,
Kritik dan saran yang dapat diambil dari fenomena tersebut, yang pertama kritik. Multikultur berupa menyelesaikan potensi ketegangan yang terjadi antar kelompok kebudayaan, baik etnis, agama, maupun ras, seperti yang terjadi antar umat Islam dan Hindu di Jembrana. Agar multikulturalisme dapat berkembang lebih baik, kita harus memperkuat rasa toleransi dengan menghilangkan isu-isu rasisme yang beredar agar tidak menimbulkan perpecahan. Sarannya yaitu banyak langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah agar tidak terjadinya perpecahan seperti dalam bidang pendidikan dapat diupayakannya dengan memberi muatan materi kurikulum pelajaran multikulturalisme sejak tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Dalam bidang kebudayaan dapat dibudayakan salah satunya melalui seni. Dalam bidang ekonomi, hukum, sosial, dan politik dapat terkait langsung dengan keadilan. Pencegahan potensi konflik maupun penyelesaian masalah konflik yang sudah terlanjur terjadi tetap bukan semata-mata menunggu tindakan dari pemerintah, akan tetapi harus menjadi kesadaran warga negara. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.